Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Faqur rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya orang-orang yang istiqamah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur atas segala nikmatnya, dan senantiasa mengikuti ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayat kita. Semoga Allah dan hidup kita penuh dengan rahmat dan keberkahan darinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya kelak dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatul uzma darinya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bukakan pintu-pintu ilmu dan pintu-pintu hikmah kepada kita semuanya di hari ini. Semoga dengan ilmu, dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala tambah akan menjadikan hati kita, fikiran kita, amal-amal kebaikan kita terus bertambah, berada dalam kebaikan demi kebaikan yang kita lakukan karena mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh mengawali hari dengan mentadabburi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala lebih saya cintai daripada kembali tidur di tempat tidur kita. Dan semoga ini menjadi amal, kebiasaan, bahkan menjadi budaya bagi kita semuanya, bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mentadabburi surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat secara tertib mushaf adalah surat yang ke-100, diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah dari Makkah ke Madinah. Jika kita perhatikan munasabah, korelasi antara surat Az-Zalzalah dengan surat Al-Adiyat, maka kita akan mendapatkan begitu nampak hubungan antara surat Az-Zalzalah dengan surat Al-Adiyat. Yang pertama adalah Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan kepada kita semuanya kondisi hari kiamat, di mana bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Adiyat Allah subhanahu wa ta'ala awali dengan kondisi, di mana kondisi seperti itu, kondisi di mana kuda-kuda perang menyergap kita dengan sangat siap, dengan gagah berani, bahkan digambarkan dengan percikan api yang menyala dari kakinya. Ini menunjukkan pasukan yang sangat siap melakukan penyergapan, padahal itu berada di pagi hari. Di pagi hari orang masih dalam terlalap,
Akan tetapi pasukan penyergap itu datang, sehingga akan menjadikan orang yang disergap itu hatinya tidak akan tenang, goncang segoncang-goncangnya, bingung apa yang harus dilakukan, dan pasti mereka akan mengalami kekalahan karena mereka tidak siap untuk berperang. Kedatangan hari kiamat begitu tiba-tiba kepada kita semuanya. Kita terkadang lupa dengan kematian, terkadang kita lupa dengan hari kiamat karena kita fokus mencari dunia. Padahal kiamat segera, kematian itu pasti akan menghampiri kita kapan saja, di mana saja. Walaupun kita dijaga oleh berbagai macam penjagaan, tapi jika sudah waktunya maka akan mati pula akhirnya. Yang kedua, dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala jelaskan bahwa bumi ini merekam semua apa yang dilakukan oleh manusia, dan manusia apapun yang dia lakukan, sekecil apapun kebaikan maka akan ditunjukkan, sekecil apapun keburukan maka akan ditunjukkan. Dalam surat Az-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala gambarkan seperti itu, dan di surat Al-Adiyat Allah Subhanahu wa taala gambarkan betapa ruginya tipe manusia yang sangat cinta terhadap dunia dan lupa akan akhiratnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ayat-ayat yang akan kita tadabburi dalam rangkaian surat Al-Adiyat ini menjadi penggugah hati kita, fikiran kita yang terkadang lupa terhadap Allah Subhanahu wa taala dan seluruh kenikmatannya, dan kita fokus terhadap dunia yang fana yang akan kita tinggalkan semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha fa atharna bihi naq'a fa wasatna bihi jam'a. Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah, dan kuda yang memercikkan bunga api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ayat pertama sampai ayat kelima ini, jika kita baca beberapa tafsir para ulama, sungguh sangat banyak penafsiran para ulama tentang hal ini. Tapi saya ingin mengambil satu hikmah yang disebutkan oleh Syekh Abu Bakar Al-Jazairi dalam tafsirnya, bahwa rangkaian ayat ini mengajarkan kepada kita semuanya kaum muslimin agar senantiasa mempersiapkan diri kita semuanya terus berolahraga. Dengan apa itu? Berkuda. Berolahraga berkuda ini sangat sehat bagi tubuh kita, dan ini pun sekaligus kita niatkan untuk terus bersiap-siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana mungkin kita bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala secara maksimal jika tubuh kita kelemer-kelemer, jika tubuh kita sakit-sakitan? Maka di antara olahraga yang paling bagus adalah berkuda. Ambil keberkahan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya berkuda. Di dalam tafsir Al-Misbah, Profesor Quraisy Shihab menggambarkan mungkin ayat ini kurang masuk di akal generasi abad 21 ini. Karena bagaimana mungkin bisa menjadikan kuda sebagai tunggangan untuk berperang? Zaman dulu iya. Kata beliau, jangan fokus pada masa di mana ayat ini dibaca sekarang oleh kita, tapi fokuslah di masa ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dulu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena zaman dulu kuda-kuda perang, mereka orang-orang yang bisa mengendalikan kuda dan mengendarai kuda dengan hebat, mereka menunjukkan orang-orang hebat pula.
Saya ingin menambahkan pada pernyataan beliau, sesungguhnya nanti akhir zaman pun teknologi-teknologi yang ditemukan oleh manusia yang betapa canggihnya hari ini itu akan musnah. Maka hari kiamat disebutkan didahului dengan kuda-kuda perang. Wallahu a'lam bishawab. Ini apakah maksudnya peperangan akhir zaman atau seperti apa? Ya, yang jelas semuanya sepakat. Ketika kita mencintai olahraga berkuda, maka ini menghidupkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini memberikan daya tubuh sehat yang sangat luar biasa. Oleh karena itu, saya serukan kepada seluruh para pemuda, berlatihlah menunggang kuda. Ya, dan kepada pemerintah, saya ingin menghimbau, bersyukurlah jika pemuda-pemuda Indonesia ini olahraganya adalah kuda, karena ini adalah olahraga yang sangat luar biasa dahsyatnya, daripada hanya olahraganya di handphone. Kendala yang sekarang menjadi kendala kita adalah mayoritas anak-anak Indonesia mengalami stunting. Stunting itu apa? Pertumbuhannya tidak normal, cebol. Kenapa? Gini terus, handphone terus. Tapi kalau berkuda sehat. Jika seluruh para pemuda-pemuda di Indonesia badannya tegap-tegap, kuat-kuat, ya, karena mereka terbiasa mengendarai kuda, mereka terbiasa bermain dengan kuda, maka berbahagialah wahai pemerintah Indonesia. Generasi-generasi Anda adalah generasi-generasi hebat. Generasi-generasi bangsa ini adalah generasi-generasi yang para pemudanya tegap-tegap, gagah-gagah, dan sehat-sehat. Setuju? Masya Allah. Kemudian kita lanjutkan pada ayat selanjutnya, ayat ke-6. Innal insana li rabbih lakanud. Ayat ini diawali dengan inna. Inna itu litaukid, menunjukkan benar-benar al-insan, seluruh manusia, termasuk saya, termasuk kita semuanya, li rabbihi, kepada Tuhannya, lakanudun. Lakanud, kita lihat arti dari Kementerian Agama, yaitu sangat ingkar, tidak bersyukur kepada Tuhannya. Kanun terambil dari kata kaf nun dal, Kanada. Kanada itu arti asalnya adalah gersang, tidak tumbuh apa-apa. Lakanud diartikan dengan tidak bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diartikan tidak bersyukur? Karena hatinya gersang, fikirannya gersang, sehingga segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya itu tidak menghasilkan apa-apa. Tidak menghasilkan khusyuk, tidak menghasilkan ketaatan, tidak menghasilkan ketundukan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya gersang spiritualnya, gersang intelektualnya, enggak nyampe ilmu pengetahuannya pada ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah diajarkan dalam surat Al-Alaq bahwa ilmu pengetahuan dengan keimanan itu dalam Islam bersatu padu. Bertambah ilmu, bertambah takwa. Bertambah takwa, bertambah ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Saling erat kaitannya dalam kehidupan kita. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh manusia itu banyak yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rizki, sangat kikir, gak mau berbagi. Padahal api neraka bisa dijauhkan dari seseorang karena orang itu menjaga dirinya dengan menginfakkan walaupun hanya sebutir kurma. Ittaqun nar walau bisyiqqin min tamrin. Jagalah diri kalian semuanya dari api neraka walaupun hanya dengan sebutir kurma. Masya Allah, sebutir kurma yang diinfakkan oleh kita semuanya kepada orang yang sedang saum, diinfakkan kepada orang yang membutuhkan walaupun kita butuh. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
amal saya sangat sedikit ya Allah, tapi hanya itu yang bisa saya lakukan ya Allah. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ridho kepada orang itu sehingga orang itu dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari siksa api neraka. Sungguh sangat mudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala itu. Innal insan li rabbih lakanu. Sungguh manusia itu tidak mau bersyukur atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Hari ini musim lockdown, ya. Banyak pengusaha-pengusaha yang kolaps, yang bingung karena omsetnya drastis turun, ya. Terus mereka putus asa, mereka pada bunuh diri segala macam. Kenapa bunuh diri? Kenapa putus asa? Berapa puluh tahun Allah ngasih rizki kepada anda, ya kan? Lockdown baru kemarin, ya. Kenapa ketika rizki kita dapatkan sedikit, uang kita dapatkan sedikit, omset kita dapatkan sedikit, langsung putus asa? Padahal Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Mau lockdown, mau nggak lockdown, Allah mah tetap Ar-Rahman Ar-Rahim. Justru ini kesempatan bagi kita semuanya untuk mengevaluasi diri. Ini kesempatan bagi kita semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi lihat karakter manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sungguh manusia terhadap karakternya itu, terhadap sifatnya itu la syahid, mengetahui. Bahkan orang-orang yang kekafirannya tingkat tinggi seperti Firaun, seperti Qarun. Apa Firaun tidak tahu Tuhannya Allah? Apa Firaun tidak tahu bahwa Musa itu adalah Nabiullah? Tahu. Iya kan? Ketika Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan, apa di akhir hayatnya dia mengatakan, inni amantu bi rabbi Musa wa Harun. Kalau kayak begini caranya aku beriman kepada Tuhannya Musa dan kepada Tuhannya Harun. Tapi apa daya? Apa daya? Ruhnya sudah ada di tenggorokannya, tidak lagi bermanfaat. Bahkan kalau kita lihat Tuhannya Firaun siapa? Iblis. Kan kata Iblis, ini akhafullah rabbal alamin. Aku itu takut sama Allah. Ya, tapi kenapa engkau menggoda manusia? Ya kalau saya enggak menggoda manusia, siapa teman saya di neraka? Kan begitu kan? La ughwiyannahum. Aku akan sesatkan manusia-manusia itu. Wal atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Aku akan datang kepada manusia, menggoda manusia dari depan, dari belakang, dari kanan dan dari kiri agar manusia menjadi sesat, jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa niyadzubillah. Hati nurani kita tahu sebenarnya kita melakukan kebaikan atau kita melakukan kesalahan. Ya. Dan semua itu kita tahu. Oh, Mauludin itu tahu bahwa dirinya adalah manusia paling bobrok, bahwa dirinya adalah manusia yang paling banyak dosanya. Saya yang mengetahui. Mungkin teman-teman semuanya para santri di sini lihat saya ustaz hebat segala macam. Enggak, saya biasa-biasa saja. Terus kenapa kalau anda bobrok justru anda melakukan kajian-kajian seperti ini? Semoga dengan seperti ini Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa saya. Bukankah ad-dal 'alal khair kafa'ilih? Orang yang menunjukkan kepada kebaikan persis pahalanya seperti orang yang melakukannya. Dan semoga ini merupakan asbab di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan kita semuanya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Bukankah ini yang menjadi karakter terbaik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kuntum khairu ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Saya tidak bisa banyak melakukan apa-apa apalagi di masa lockdown seperti ini kecuali dengan jalan seperti ini. Ya. Ikhwani hazakumullah. Karena kita mengetahui isi hati kita, apa yang telah kita lakukan dari kebaikan atau keburukan, maka perbanyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Zalzalah Allah Subhanahu wa taala menegaskan,
Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mau khair, mau syar, manusia la syahid. Kita semuanya tahu dan kita menyaksikan itu. Hati nurani kita tahu. Dan nanti di yaumul hisab, bumi ini akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala, memutar putaran rekamannya atas apa yang pernah kita lakukan. Dan kita tidak akan bisa ngomong. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Tangan yang berbicara, kaki yang menyaksikan, bahkan kelak kulit yang Allah Subhanahu wa taala jadikan permukaan dalam tubuh kita. Kulit ini yang akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sampai kita bingung, kenapa kulit ini bisa berbicara? Maka kulit menjawab, qalu antaqana Allahu alladzi antaqa kulla syai'. Kami telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbicara. Allah yang telah memberikan kemampuan berbicara apa saja. Apa jadinya jika tangan kita, jika kulit kita mempersaksikan ternyata amal-amal kita itu lebih banyak amal-amal buruk daripada amal-amal baik. Waliyadzubillah, waliyadzubillah, waliyadzubillah. Ya Allah, selamatkan kami ya Allah. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sungguh manusia itu lihubbil khair. Al khair di sini maksudnya adalah al mal. Manusia kalau urusannya harta, urusannya kekayaan, urusannya pangkat dan jabatan, urusannya kehormatan-kehormatan di dunia di hadapan manusia, lasyadid, sungguh sangat keras menginginkannya. Jadi melakukan segala sesuatu tuh aya duit nanti, wani piro, bil fulus tembus, bila fulus mampus. Kok jadi begitu? Kaidahnya kok jadi kayak begitu? Kalau ada fulus, kalau ada uang segala macam tembus. Kalau nggak ada uang mampus. Ya, ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Begitu jahat manusia. Jika tafsir kebahagiaan Anda ada pada harta, jangan-jangan qudwah hasanah Anda bukan Rasulullah, tapi qudwah hasanah Anda adalah Qarun. Jika kebahagiaan yang Anda cari itu ada pada tahta dan jabatan serta kekuasaan, jangan-jangan qudwah hasanah dalam kehidupan Anda itu bukan Nabi Muhammad SAW, tapi sudah bergeser, sudah berubah menjadi Fir'aun. Ingat, betul harta al-khair, harta, uang itu bisa al-khair, bisa jadi khair jika harta yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya kita jadikan sebagai fasilitas untuk beribadah kepada Allah dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Betul uang tidak bisa dibawa mati uangnya, tapi saya ingin beritahu cara bagaimana agar uang kita bisa kita bawa mati. Apa caranya? Kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Itulah yang menjadi the real passive income. Yang namanya passive income, kita nggak usah lagi capek-capek. Kan di dalam kubur kita nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi karena itu passive income, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita semuanya, walaupun kita sudah terbaring di dalam kubur. Ini orang-orang yang hartanya akan menjadi khair karena dia mendapatkan harta itu dengan khair dan dia belanjakan untuk yang khair, sehingga harta menjadi khair karena cara mendapatkannya khair, menginfakkannya untuk hal-hal yang baik. Jika seperti itu boleh, silahkan. Tapi jika cara mendapatkannya tidak baik, menginfakkannya, membelanjakannya untuk hal-hal yang tidak baik, maka ini yang disebut dengan innahu lihubbil khairi lasyadid.
Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Apakah dia tidak tahu? Idza bu'athira ma fil qubur, ketika apa yang ada di dalam kubur itu dibangkitkan. Ini menunjukkan bahwa semua orang-orang yang sudah mati dan dikubur di alam kubur, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan kembali. Percaya atau tidak? Kalau nggak percaya kita buktikan nanti. Syaratnya satu, Anda mati dulu. Ya, mungkin ada orang yang tidak percaya. Kang, saya emang nggak percaya ada siksa kubur. Oh boleh, nggak apa-apa. Biar Anda percaya, satu syaratnya, mati dulu, baru ente percaya. Terus Akang kenapa bisa percaya? Ada siksa kubur, ada nikmat kubur, dan nanti akan dibangkitkan. Karena saya percaya kepada Allah dan percaya kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menurunkan Al-Quran, dan di dalam Al-Quran disebutkan afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Apa yang akan terjadi setelah kita semuanya dibangkitkan dari kubur? Ayat selanjutnya, wa hussila ma fis sudur. Hussila itu dikeluarkan dari apa yang paling dalam. Ma fis sudur, apa yang ada di dalam hati kita akan dikeluarkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dinampakkan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai hal-hal yang tidak mungkin dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita masih belum terpikir, belum terbayang? Sangat mudah bagi kita sekarang untuk memahami ayat ini. Bagaimana caranya? Bukankah teknologi sistem recording dari kita semuanya pada masa kita sudah sangat canggih? Untuk mengetahui amar dari kecil, mulai dari bayi, bahkan mulai dari hamil ibunya, lahir dia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, terus 6 tahun, terus sampai sekarang 20 tahun usianya, semuanya ada di file ibunya. Di mana? Tuh di flash disk ibunya. Tuh di hard disk ibunya. Kenapa? Direkam terus sama ibunya. Ya kan? Gampang sekarang. Tinggal diputar lagi nanti. Apalagi teknologi Allah Subhanahu wa taala yang otak kita mungkin tidak akan nyampe ke situ. Allah Subhanahu wa taala tinggal putar aja filenya. Nih, yang sudah engkau lakukan selama di dunia, ini filenya. Ente percaya nggak? Percaya nggak percaya? Nih buktinya. Nih catatan malaikatnya. Ya, jadi ada filenya, ada catatan malaikatnya. Bumi nanti berbicara, tubuh kita nanti berbicara. Kita mau mengelak apa? Orang data dan faktanya sudah jelas, sudah lengkap semuanya. Ya, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Inna rabbahum bihim, sesungguhnya Tuhan mereka, bihim, terhadap mereka, yauma idzin, yauma idzin, pada hari itu, la khabir, la khabir, sungguh Tuhan mereka pada hari itu la khabirun. Khabir terambil dari kata khobar. Khobar itu artinya berita, berita yang terus menerus dicari kebenarannya. Khabir biasa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah yang maha mengetahui segala sesuatu, sangat rinci, sangat teliti. Kenapa? Dalam bahasa Arab ada ikhtibar. Ikhtibar itu diuji. Inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika kelak memberikan hukuman kepada manusia tidak akan pernah menzolimi sedikit pun, karena punya data dan fakta yang sangat teliti. Innaha in takum mithqala dzarratin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ard ya'ti biha Allah innahu latifun khabir. Luqman menasihati kepada anaknya, innaha in taku mithqala dzarratin, jika ada satu biji min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawat, ada biji yang jatuh di tengah-tengah padang pasir, bagaimana cara mencarinya? Maka bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah.
seluruh amal-amal yang pernah kita lakukan. Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah untuk mencatatnya, untuk merekamnya. Tinggal kita hari ini. Kita semuanya harus mengintrospeksi diri, harus mengevaluasi diri sejauh mana amal-amal kebaikan yang pernah kita lakukan. Ketahuilah, amal kebaikan itu pondasinya ada dua. Yang pertama adalah akhlasuha wa aswabuha. Akhlasuha, amal itu ikhlas sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Yang kedua adalah benar karena mengikuti contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Agama Islam ini sudah lengkap. Agama Islam ini sudah sangat sempurna. Cuma mungkin terkadang kita jarang mengikhlaskan amal-amal kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terkadang juga kita jauh dari apa yang telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yang Maha teliti, Allah yang Maha khabir, semoga terus memberikan hidayah kepada kita semuanya. Allah Al-Hadi, semoga terus memberikan hidayah kepada kita, kepada kedua orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada semua orang yang ada di jagat raya ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya asbab bagi hidayah yang akan Allah berikan kepada mereka. Semoga tadabbur yang seperti ini menjadi asbab hidayah bagi diri saya dan bagi kita semuanya dimanapun antum berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semuanya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan berjaga-jaga mengkaji, mengamalkan, mendakwahkan dan mewariskan Islam ini kepada siapapun, sehingga kapanpun kematian tiba kita sudah menjadi orang-orang yang hatinya bersih, yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Allahumma amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.